wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan tentang sifatul kalam, kalamullah. Ya, dan ini sering saya sampaikan adalah sifat yang sangat penting berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Saya ulangi bahwasanya ini akidah sangat penting berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, dengan suara yang didengar oleh para nabi, ya. Kemudian Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, dengan kepada siapa yang Dia kehendaki, dengan topik apa yang Allah kehendaki, terserah Allah, dan itulah salah satu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sana ada beberapa firqah yang menyimpang tentang sifatul kalam, ya. Ada beberapa firqah, cuman saya fokus pada dua kelompok besar, yaitu pertama firqah Al-Mu'tazilah, dan yang kedua firqah Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa saya fokus kepada dua firqah ini? Karena ini yang masih ada sampai zaman sekarang, ya. Ini yang masih ada zaman sekarang. Adapun Salimiyah, kemudian yang lainnya mungkin sudah wallahu alam masih ada atau tidak, ya. Tapi kita akan fokus kepada dua firqah ini. Dan kita akan menyampaikan syubhat-syubhat mereka secara umum, tentunya tidak detail, dan kita akan bantah dengan ringkas pula, ya. Yang penting ada gambaran bagi para pemirsa tentang bagaimana akidah mereka. Baik. Kita mulai dengan Mu'tazilah, ya. Jadi Al-Mu'tazilah mereka punya akidah mendasar. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat-sifat. Sifat-sifat Allah semuanya tidak ada. Kenapa? Karena mereka Allah itu adalah zat mujarradah, itu zat yang kosong dari sifat. Kenapa mereka mengatakan Allah zat tanpa sifat? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mudah, Allah zatnya dan sifatnya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah adalah zat dan sifatnya, ya. Tidak ada namanya zat tanpa sifat, dan tidak ada namanya sifat tanpa zat, ya. Nah, mereka membayangkan Allah itu zat yang tidak memiliki sifat. Kalau mereka mengatakan ternyata sifat juga azali bersama Allah Subhanahu wa taala, berarti ada menggandangkan Tuhan. Tuhan berbilang. Misalnya kita menetapkan 5 sifat bagi Allah, sifat berbicara, sifat mendengar, sifat melihat, kata mereka berarti di zaman azali ada zat Allah, ada yang qadim, ada mendengar yang qadim, ada yang melihat yang qadim, berbicara yang qadim, berarti Tuhan ada 4 atau ada 7 atau 6. Oleh karena sifat-sifat ini semua makhluk, sifat-sifat semua makhluk. Dan yang azali, yang Tuhan cuma zatnya. Ingat, ini sesuatu yang tidak logis, tapi mereka sudah terkena syubhat falasifah, sehingga mereka kemudian mengungkapkan hal ini bahwasanya ada zat tanpa sifat. Enggak mungkin. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang mereka anggap makhluk adalah sifatul kalam. Kalamullah, ya. Kalamullah. Kenapa saya bahas Mu'tazilah di sini? Karena Mu'tazilah sampai sekarang masih ada. Contoh nyata Mu'tazilah adalah firqah Al-Ibadiyah, salah satu firqah dari Khawarij yang sekarang masih eksis di negeri Oman, yang meskipun mengalami banyak perubahan, tetapi mereka berpemahaman bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Bahkan mufti mereka menulis buku untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya. Bukunya dicetak, ya, dan ada bantahannya. Intinya mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan di YouTube juga masih ada mereka berceramah dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk atau kalamullah itu makhluk. Maka kita perlu bahas, ya, karena ini syubhat yang masih ada, ya, dan ini tidak benar. Sudah saya katakan pada pertemuan lalu bagaimana Al-Lalikai menukilkan dari sekitar 500 lebih ulama yang menyatakan tentang akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Itu perkataan dari para ulama, ya. Taib. Mereka mengatakan kalamullah adalah makhluk. Terus kalamullah itu makhluk bagaimana? Kata mereka, kalamullah Allah ciptakan, ya.
di pohon atau di udara, kata mereka. Di pohon atau di udara. Karena Nabi Musa alaihissalam waktu mendengar firman Allah, Nabi Musa pergi ke bukit Tursina, kemudian dia mendengar firman Allah di situ. Allah tidak di situ, kata mereka, tapi Allah ciptakan kalamullah di situ. Allah ciptakan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas 30, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin." Tatkala Nabi Musa datang ke Bukit Tursina, kemudian Nabi Musa dipanggil, nudiya. Kalau kita ahli sunnah, Allah yang panggil. Nabi Musa dengar suaranya, tapi mereka tidak. Mereka takwil, kata mereka, ini semua maksudnya apa? Musa dipanggil dari pinggiran lembah di sebelah kanan, di lokasi yang penuh berkah, minas syajarah, dari arah pohon. Kata mereka dari arah pohon. Minas syajarati ayya Musa, wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Aku adalah Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Kata mereka, Allah ciptakan suara tersebut di pohon. Allah ciptakan kalamullah tadi bukan sifat Allah, tapi Allah ciptakan di pohon yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat. Atau mereka mengatakan Allah ciptakan kalam tersebut di udara, sehingga dari udara tersebut Musa mendengar suara yang dia pahami, tapi itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bilang Al-Qur'an diciptakan. Muhammad mendengar Al-Qur'an, atau Jibril mendengar Al-Qur'an yang Allah ciptakan untuk didengar oleh Jibril dan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat Allah adalah makhluk. Seluruh sifat-sifat Allah makhluk, diantaranya adalah sifat Al-Kalam. Taib, ya. Kita ingin bantah. Bagaimana bantahannya? Sekarang mereka mengatakan Allah ciptakan kalam di pohon. Jadi pohon tersebut suara dari pohon. Jadi bukan Allah yang bicara. Tapi disebut kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Allah yang ciptakan. Saya ulangi. Jadi mereka mengatakan kalamullah itu benar, tetapi kalamullah makhluk. Makhluk ditinjau dari apa? Ditinjau makhluk karena Allah ciptakan. Ya. Allah ciptakan. Kenapa dibilang kalamullah? Karena yang ciptakan Allah. Karena ditinjau dari pencipta. Dari yang menciptakan. Tapi bagaimana kita membantah keyakinan ini? Pertama, kita bilang, ya, kalau seandainya ya bahwasanya akidah Islam sesuai dengan apa yang mereka katakan, bahwasanya Allah ciptakan suara di pohon, kemudian suara keluar dari pohon, minas syajarah, maka kalau gitu tidak ada bedanya Musa dengan nabi-nabi lain. Apa istimewanya Nabi Musa? Ya. Allah mengatakan, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku pilih engkau dengan bikalami, dengan firmanku. Nabi Musa kalimullah, masyhur, tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Musa istimewa, kalimullah. Kenapa? Karena Nabi Musa mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah telah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, kalau ternyata cuma dengar suara berarti Allah tidak bicara langsung dong. Kalau kita bedanya dengan nabi-nabi lain, Nabi Musa tidak istimewa kalau begitu. Nabi Musa tidak istimewa. Karena berarti Allah tidak bicara, Allah menciptakan suara di pohon yang didengar oleh Musa. Tidak ada pembicaraan langsung, berarti Nabi Musa tidak istimewa. Yang kedua, bahkan nabi-nabi lain lebih baik daripada Nabi Musa. Karena mereka mengetahui makna yang dimaksud tanpa perantara. Kok bisa? Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan." Kata Allah, tidaklah manusia itu diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan tiga. Pertama dengan wahyu, atau min wara'i hijab, atau di balik hijab. Ini yang Nabi Musa di balik hijab. Nabi Musa mendengar firman Allah, atau Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam ayat ini yang spesial tuh ini mi wara'i hijab. Ini yang spesial. Berarti Allah bicara langsung, bukan berupa wahyu. Wahyu adalah ilham yang Allah berikan
sehingga seorang nabi paham, tidak ada yang dia dengar. Tapi kalau mi wara'i hijab berarti ada hijab yang menghalangi dia dengan Tuhan, Tuhan berbicara. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, mi wara'i hijab, yaitu Allah berbicara dengan dia dengan di balik hijab. Nabi Musa mendengar suara langsung. Nah, kalau ternyata yang didengar Nabi Musa bukan suaranya Allah, tapi suara yang Allah ciptakan di pohon, berarti nabi-nabi lain lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena nabi lain dengan wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Auhayna ila Ibrahim, ya, dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wa kallamallahu Musa taklima." Kata Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan. Saya ulangi, ayat ini bercerita tentang bagaimana wahyu sampai kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala. 3 kemungkinan. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Pertama wahyu. Wahyu itu maksudnya i'lam sari', yaitu pemberitahuan yang cepat tanpa ada suara yang didengar. Itu wahyu ilham dan dipahami, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mi wara'i hijab, yaitu ada suara. Allah berbicara langsung tapi ada hijab antara sang Rasul dengan Allah. Yang ketiga, au yursila rasulan, yaitu Allah kirim malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, kalau ternyata yang didengar oleh Nabi Musa itu bukan suara Allah, hanya suara yang Allah ciptakan, berarti kan Nabi Musa mendengar lewat perantara suara pohon. Sementara para nabi yang lain dengan wahyu, langsung, tidak ada perantara, langsung Allah kasih wahyu. Berarti nabi-nabi lain lebih afdal dari Nabi Musa. Mudah-mudahan paham. Saya ulangi. Kalau sebagaimana yang dipahami oleh Mu'tazilah bahwasanya suara yang didengar oleh Musa bukan firman, bukan suara Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ciptakan. Allah ciptakan, itu bukan sifat, tapi Allah ciptakan suara tersebut di pohon. Berarti Nabi Musa memahami firman Allah melalui perantara suara di pohon. Melalui perantara. Adapun nabi-nabi lain, mereka langsung dari Allah berupa wahyu memahami maknanya dan mereka tanpa perantara. Berarti nabi-nabi lain lebih afdal daripada Nabi Musa dalam masalah wahyu Allah. Dan ini kebalik berarti, kebalik. Ya, yang benar Nabi Musa lebih utama. Dan tingkatan mendengar tanpa lewat di balik hijab lebih afdal daripada wahyu yang seperti itu, yang ilham, ya, seperti ilham. Taib. Ini bantahan kedua. Yang berikutnya, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Taurat disebutkan dalam Perjanjian Lama, kita tahu bahwasanya Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berjalan bersama orang-orang pilihan Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang pilihan. Kemudian kemudian sampai di sana Nabi Musa mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata murid-murid Nabi Musa tidak mendengar. Maka setelah itu mereka bertanya, "Wahai Musa, tadi apa yang difirmankan oleh Tuhanmu kepadamu?" Mereka bertanya. Menunjukkan Nabi Musa mendengar dengan suara khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak mendengar. Kalau seandainya suara tersebut hanya dari pohon, harusnya semuanya mendengar, ya. Kemudian ini yang jawaban paling telak di sini. Perhatikan pohon tersebut, kalau memang itu suara diciptakan di pohon, apa suara tersebut isinya? Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sungguhnya aku Allah pencipta alam semesta. Kalau itu suara dari pohon, apa pohon berani ngomong demikian? Aku ini Allah pencipta alam semesta. Malaikat saja enggak boleh ngomong demikian. Malaikat kalau menyampaikan wahyu dia akan mengatakan sungguhnya Allah menyuruh aku menyampaikan kepadamu. Enggak mungkin Jibril langsung mengatakan wahai Muhammad aku Tuhan, enggak mungkin. Ya, Jibril pasti menyampaikan sebagai perantara. Tapi lihat dalam konteks ini suara itu berkata, "Inni anallah, sungguhnya aku adalah Tuhan Rabbul Alamin." Penguasa alam semesta. Dalam surat Thaha, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Dan itu tidak mungkin diucapkan malaikat dan tidak mungkin diucapkan oleh pohon. Ini menunjukkan yang ngomong begini harus Allah, enggak mungkin makhluk berani ngomong demikian. Malaikat saja enggak boleh, apalagi
pohon ngomong demikian, ya. Tidak mungkin malaikat mengucapkan demikian apalagi pohon. Taib, saya tutup dengan bantahan terakhir. Ini bantahan berkaitan dengan hal ini. Pertama, yang kelima, jika Allah menciptakan firman-Nya, maka ada beberapa kelaziman yang tidak bisa dihindari. Kelaziman pertama berarti Allah sebelumnya tidak bisa berfirman. Allah ciptain, berarti kan namanya yang diciptakan makhluk berarti baru muncul. Berarti Allah sebelumnya tidak bisa berfirman. Berarti Allah dulu kurang, tidak sempurna. Belakangan baru Allah bisa menciptakan sifat firman-Nya. Berarti Allah tidak sempurna. Yang kedua, setelah Allah menciptakan firman-Nya, makhluk, firman itu makhluk, maka ada 3 kemungkinan. Subhanallah. Saya kadang kenapa mereka berpikir demikian? Tapi saya nonton YouTube, saya dengar langsung ulama mereka berbicara, bahkan mereka nulis buku bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, firman Allah tapi bukan sifat Allah. Ya. Baik, kita katakan kalau Allah menciptakan sifatnya kalamnya, Allah menciptakan ya firman Allah, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, diciptakan pada zatnya. Allah ciptakan pada zatnya sendiri. Berarti sifatnya masuk dalam zatnya. Berarti pada zat Allah ada makhluk. Ini tidak boleh. Ya, karena berarti Allah masukkan makhluk dalam zatnya. Dan zat Allah tidak boleh bercampur dengan makhluk. Tidak boleh. Ini kemungkinan pertama, tidak boleh. Kemungkinan kedua, Allah menciptakannya tanpa zat. Sifat sebagai sifat. Tidak mungkin. Sifat tidak bisa berdiri sendiri. Maka ini mustahil. Kemungkinan kedua. Sifat tidak mungkin berdiri sendiri. Dia harus ada dengan zat, maka mustahil. Yang ketiga, Allah ciptakan sifat pada pohon sebagaimana ini. Allah ciptakan firman Allah pada pohon. Kalau Allah menciptakan kalam pada pohon, berarti sifat kalam tersebut bukan lagi dinisbahkan kepada Allah, tetapi berpindah dari Allah menuju kepada pohon. Karena pohon yang berbicara. Yalah, pohon yang berbicara berarti berbicara pohon, bukan Allah. Ya. Ya, kalau kita Ahlussunnah, Nabi Musa mendengar dari arah pohon, bukan pohon yang berbicara. Allah yang berbicara. Tapi suara tersebut dia dengar dari arah pohon. Ya. Tapi kalau mereka mengatakan Allah ciptakan suara tersebut atau firman-Nya pada pohon, berarti kalau gitu bukan Allah yang berbicara, pohon yang berbicara. Sebagaimana Allah ciptakan firman, Allah menciptakan pembicaraan pada saya bisa ngomong. Ini bukan omongan Allah yang saya omongkan, ini omongan saya sendiri pribadi. Kenapa? Karena Allah ciptakan sifat berbicara pada diri saya. Saya bisa ngomong, berarti ini omongan saya, bukan omongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kelaziman, mau tidak mau harus mereka jalani, dan semua kelaziman yang batil. Kelaziman yang batil. Tapi mereka masih punya dalil, pakai dalil akal. Kalau ini dalil Quran, mereka pakai dalil akal. Kata mereka, Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah ciptakan pada makhluknya, seperti keadilan, berbuat baik. Allah tidak punya sifat adil, tapi Allah ciptakan ada makhluk yang adil, maka Allah disifati dengan adil. Allah menciptakan ihsan, kebaikan pada makhluk, maka Allah disifati dengan ihsan. Maka kita bantah, ini juga tidak benar. Allah Maha Adil dan Allah memberikan keadilan pada makhluknya. Tapi Allah sendiri Maha Adil. Bukan Allah dikatakan adil karena makhluknya adil, tidak. Tetapi Allah adil dalam menciptakan, dalam mensikapi makhluknya, Allah sudah memiliki sifat adil. Allah ihsan, baik, bukan berarti karena makhluknya yang baik, tapi karena Allah mensikapi makhluknya dengan baik, maka sifat adil dan ihsan itu ada pada Allah sendiri. Kemudian mereka berdalil juga dengan dalil akal. Kata mereka, jin berbicara dengan lisan manusia, tapi disebut dengan pembicaraan jin. Kata mereka, ini logikanya ini loh. Ada jin, ada orang kemasukan jin. Kemudian ngomong. Yang ngomong kan manusia, bukan jin. Lisannya lisan manusia, tapi kata mereka, tidak ada yang bilang ini omongan manusia, ini omongan jin. Kata mereka demikian. Berarti bisa saja keluar dari makhluk, tetapi dinisbahkan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan paham syubhatnya. Kata mereka, ada orang kemasukan jin. Orangnya kemudian ngomong. Tapi tidak ada yang bilang orang ini yang ngomong. Yang ngomong adalah jin yang ada dalam dirinya. Berarti bisa jadi Allah menciptakan pembicaraan pada pohon, tetapi pembicaraan tersebut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pohon yang bicara. Sama seperti manusia yang ngomong, padahal jin yang ngomong. Tapi orang bilang omongannya jin. Kita bilang ini kasusnya beda. Ya. Kalau manusia, ya, itu yang dimasukin jin, itu hanya dimanfaatkan oleh alat-alat pembicaraan oleh jin. Tapi yang ngomong jin langsung.
Sama seperti orang ngomong pakai mikrofon. Ya mikrofon ini ya keluarnya dari mikrofon atau dari mic atau dari ampli atau dari alat suara, sound system, tapi yang ngomong dia. Yang ngomong dia. Bukan sound system, enggak ada yang bilang sound system ngomong, sound system hanya alat. Ya sama kondisi jin dalam manusia pun demikian. Manusia jadi peralat. Ya manusia diperalat ya. Tapi yang ngomong langsung adalah jin. Sementara kalian tidak mau mengatakan Allah ngomong langsung pada pohon. Kalian mengatakan pohon yang berbicara, Allah yang menciptakan, dan Allah tidak pernah memiliki sifat berbicara. Sifat tersebut adalah ciptaan yang Allah ciptakan, makhluk. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kekufuran, ya. Kekufuran berarti melazimkan bahwasanya Allah tidak pernah berbicara, ya. Dan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah ciptaan Allah. Dan kita Ahlussunnah mengatakan tidak. Allah berfirman, Allah bisa berbicara, Allah Maha sempurna. Allah berbicara dengan suara yang didengar, ya. Bukan suara yang diciptakan, tapi suara yang didengar. Silakan diperhatikan atau difoto. Setelah ini kita akan bahas tentang perkataan Kullabiyah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang syubhat mereka, ya, saya katakan tentang akidah mereka, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah. Kata mereka, Allah berbicara kalamullah, kalamun nafsi. Allah punya sifat kalam, tapi sifat kalam tersebut kalam nafsi. Kalau kita bahasa jiwa, ya. Yang bahasa tersebut memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat yang pertama, ya, pertama azali. Azali. Sejak dahulu azali. Kemudian statis, tidak pernah berubah. Kemudian antaranya satu kesatuan. Satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Ya. Azali, statis, tidak pernah berubah, satu kesatuan, dan tidak pernah terbagi-bagi. Ya. Tanpa suara dan huruf. Terus, ini akidah mereka. Ya, kenapa? Karena mereka tidak menerima tentang yang namanya ikhtiyariyah, ya. Kalau kita sifatul kalam, Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Kata mereka nggak ada kapan ini. Berarti Allah sifatnya berkaitan kehendak, nggak boleh. Berarti suatu yang baru dan itulah sifat makhluk. Kalau begitu, Allah berbicara dengan suatu pembicaraan bahasa jiwa yang tidak pernah berubah, statis begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Kata mereka. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran terdiri atas huruf-huruf? Al-Quran yang terdiri atas huruf-huruf, ya, dan terbagi-bagi menjadi perintah dan larangan, perintah, kemudian larangan, kemudian khabar. Bagaimana ini? Ini tidak sesuai dengan definisi sifatul kalam menurut mereka. Tidak bisa. Oleh karenanya mereka mengatakan Al-Quran ini, ya, bukan firman Allah. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Perhatikan ini. Ini penting, ya. Kata mereka bukan. Terus apa? Terus kata mereka, Al-Quran melainkan
hikayat atau ibarat dari bahasa jiwa Allah. Dan ini banyak penukilannya. Kalau saya menukil terlalu panjang, ya, bahasa jiwa Allah. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak sesuai dengan sifat yang mereka tentukan. Kata mereka sifat Allah itu harusnya begini, kalamullah harusnya begini. Azali, statis, tidak pernah berubah, satu kesatuan tidak terbagi-bagi tanpa suara, tanpa huruf. Adapun ini ada hurufnya. Al-Quran terbagi-bagi menjadi perintah, larangan, khobar, ya, ada kisah, ada perintah, ya, aqimus shalah, ya. Kemudian ada larangan, ya, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Terus bagaimana? Tidak sesuai dengan definisi sifat kalamullah. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran bukan firman Allah, tetapi Al-Quran hikayat atau ibarat dari bahasa jiwa Allah. Taib. Pertanyaan berikutnya. Lafalnya dari mana? Kalau gitu lafal Al-Quran. Kalau gitu lafal Al-Quran dari mana? Maka ada beberapa pendapat. Ini sudah saya sampaikan tapi saya ulangi lagi. Ada yang mengatakan Jibril paham dari Allah, faham maknanya dari Allah. Jibril faham makna kalam nafsinya Allah. Kalam nafsinya Allah. Lalu Jibril yang mengungkapkan. Jadi lafalnya dari Jibril. Lafalnya dari Jibril yang pertama. Yang kedua, kata mereka, lafalnya dari Muhammad. Ya. Jadi sama. Jibril paham dari Allah. Jibril faham dari Allah. Memahami kalam nafsi Allah. Lalu Jibril lalu Jibril memahamkan Muhammad, memahamkan hal tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammadlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Ini kedua. Yang ketiga, lafalnya Jibril tidak pernah dengan Allah bicara. Jibril tidak pernah dengar Allah bicara. Tetapi Allah menuangkan bahasa jiwanya dalam tulisan yang termaktub di Lauhil Mahfuz. Jadi maksudnya bagaimana? Yang ketiga ini dari Allah katanya, lafalnya dari Allah. Ini dari Allah. Lafalnya dari Allah. Tapi Allah tidak bicara. Ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Jibril. Ini tiga pendapat, dan kalau kita buku-buku Asy'ariyah tidak keluar dari tiga ini. Saya sudah baca buku-buku mereka, tidak keluar dari tiga ini. Tidak ada pendapat yang lain setahu saya. Ya. Jadi dari Allah tidak bicara sehingga Jibril tidak pernah dengar, tapi Allah menuangkan ibarat tersebut dalam Lauhil Mahfuz, kemudian Jibril ambil. Tapi ini pendapat ini sedikit, kebanyakan antara dari Jibril atau dari Muhammad. Kebanyakan mereka antara lafalnya dari Jibril atau dari Muhammad. Inilah. Jadi kata mereka,
Quran yang kita baca ini, ya. Quran yang kita baca ini, ya, adalah makhluk, Ini yang kita baca ini makhluk. Makhluk dari siapa? Dari sisi Jibril yang bikin. Jibril ibaratnya dari Jibril. Ini pendapat pertama. Jibril yang bikin. Jadi Jibril dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan dengar. Jibril paham maksud Allah, dan Jibril yang ngungkapin. Alif lam mim dzalikal kitabul dari Jibril. Berarti Al-Qur'an ini makhluk. Ini Asy'ariyah ngomong terang-terangan dalam buku mereka. Ini makhluk. Yang bukan makhluk itu yang kalam nafsinya. Itu yang kalam nafsi, yang azali, statis, satu kesatuan, tidak berbagi-bagi, tidak ada suara, itu yang bukan makhluk. Itu yang sifat Allah. Tapi Al-Qur'an, kita bicara Al-Qur'an ini ibaratnya dari Jibril. Berarti ini makhluk. Jibril makhluk, omongannya Jibril juga makhluk. Atau yang kedua, Muhammad, ini prosesnya lebih panjang lagi. Jibril memahami dari firman dari Allah, Jibril buat Muhammad paham. Setelah itu baru Muhammad SAW ungkapkan. Ini juga makhluk. Atau yang ketiga sama, ya. Allah tidak pernah berbicara dengan ini semua, tapi Allah ciptakan ibaratnya. Allah ciptakan apa? Ibaratnya. Allah taruh di Lauhil Mahfuz. Jibril tinggal nengok, kemudian Jibril sampaikan kepada Muhammad. Jibril nengok Lauhil Mahfuz, Jibril sampaikan ke Muhammad. Intinya Asy'ariyah, ya, ini makhluk kata mereka. Dan ini pemahaman yang mereka pahami. Ini sangat menyimpang, berbahaya. Dan dari sisi ini mereka sepakat dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran makhluk karena Allah tidak pernah berbicara. Allah ciptakan suara Al-Quran. Makhluk Allah ciptakan. Nah, dari sisi ini mereka sepakat dengan Mu'tazilah, dan itu juga Asy'ariyah sampaikan dalam buku-buku mereka. Dalam sini kita sepakat. Kita sepakat bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ini adalah makhluk. Adalah makhluk. Baik. Bagaimana cara kita bantah mereka? Ya. Bagaimana cara kita bantah mereka? Bantahnya sangat banyak, ya. Pertama, kita bantah di sinilah, di satunya. Jadi tolong fokus, ya. Ini Mu'tazilah kita tinggalin dulu. Kita mau bicara tentang Asy'ariyah. Ya, bantahan terhadap Asy'ariyah. Yang pertama, kita katakan yang pertama bahwasanya Asy'ariyah, ya, sulit, tidak mampu, ya, tidak mampu menjelaskan dengan logis sifat apa maksud kalam nafsi tersebut. Apa maksud kalam nafsi yang azali tersebut? Mereka tidak mampu. Maksudnya kalam azali gimana? Bingung mereka. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Apakah Al-Quran? Mereka bingung. Ya, padahal kita tahu namanya menetapkan harus dibangun di atas akidah. Menetapkan harus dibangun di atas akidah. Dan ini saya tidak menyamakan, tapi misalnya mirip seperti orang-orang Nasara yang mereka tidak mau menjelaskan tentang Trinitas. Tapi mereka yakini. Bagaimana meyakini kalamun nafsi yang sifatnya harus demikian? Kaitannya dengan Al-Quran bagaimana? Ya. Tidak ada yang logis menjelaskan mereka. Ya. Yang kedua, perhatikan, ya. Apa bedanya kalau begitu? Ya, terus, ya. Namanya berbicara, ya, pasti diiringi dengan kehendak. Dengan kehendak.
Ya, saya mau ngomong, namanya orang bicara secara bahasa apapun, pasti apa yang diomongkan, dia pasti ada kehendak. Adapun kalamun nafsi ini azali, statis, tidak pernah berubah, tidak berkaitan dengan kehendak. Ini secara bahasa itu bukan kalam. Kalau tanpa kehendak, maka secara bahasa itu bukan kalam, bukan berbicara. Orang mau berbicara kan dia tahu apa yang mau dia bicarakan. Apa yang mau dia bicarakan, kapan mau dia bicarakan, itu namanya bicara. Tapi kalau tidak berkehendak, tidak ada berkaitan dengan kehendak, begitu tok, tidak berkaitan kehendak, lah itu namanya bukan berbicara dalam bahasa manapun. Type yang ketiga, jika kalam nafsi statis, tidak bisa kalam nafsi statis, ya. Kalau begitu kalam nafsi statis dalam jiwa tidak bisa diungkapkan dengan huruf, kata, dan suara. Kalau gitu, apa bedanya dengan ilmu? Dengan sifat ilmu. Coba perhatikan, ya. Ya, mengetahui, apa bedanya dengan ilmu mengetahui? Nggak ada bedanya. Datangkan bedanya antara skala munafsid dengan ilmu. Mereka nggak akan bisa datangkan perbedaan. Coba datangkan bedanya. Sama-sama statis, tidak berubah. Pengetahuan tidak bisa diungkapkan dengan suara, huruf tidak bisa. Nah, kalau Al-Quran bukan mereka, ini bukan kalam. Ini ibarat, ya. Tapi kalau firman Allah yang asli tidak bisa diungkapkan. Ini cuma makna yang disampaikan. Baik. Kalau bantahan berikutnya, kalau kalam nafsi azali, berarti Allah bohong tatkala itu. Karena dalam Al-Quran, yang kata mereka Al-Quran ini adalah terjemah makna, bukan aslinya. Banyak di antaranya firman Allah, di antaranya qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan wanita yang sedang mengeluhkan tentang suaminya. Bayangkan, Allah telah mendengar. Dalam kalam nafsi azali, Allah bilang Allah telah, yang maknanya, lafalnya enggak begini, tapi mereka maknanya sudah ada sejak zaman azali. Al-Quran ini maknanya sudah ada sejak zaman azali. Tapi bukankah di Al-Quran adalah qad sami Allahu qaulal lati, Allah telah mendengar perkataan wanita. Lah ini enggak benar, berarti Allah bohong. Wong zaman azali wanitanya belum ada, apalagi perkataannya. Terus Allah mengatakan Allah telah mendengar. Gimana telah mendengar? Berarti kejadian sudah terjadi. Sementara kejadian belum terjadi. Berarti Allah bohong. Ya. Sementara, ya, yang artinya Allah telah mendengar. Yang artinya Allah telah mendengar perkataan wanita. Allah bohong, sementara sang wanita belum ada di zaman azali.
Inilah yang membuat bingung Al-Amidi. Kata dia, ini gimana ayat ini? Gimana cara memahaminya dengan kalamun nafsi? Sementara Allah telah berkata, Allah telah mendengar, padahal di zaman azali wanita itu belum ada. Taib yang berikutnya, bantahan berikutnya 5 ya. Kata mereka, kalam nafsi jika diterjemahkan atau diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran. Kalau dengan bahasa Ibrani jadi Taurat. Tapi kalau diungkapkan dengan bahasa Syrianiyah jadi Injil. Semua Al-Quran, Taurat, Injil ini adalah ungkapan dari firman Allah yang azali, yang statis, tidak pernah berubah. Namun kenyataannya isi Al-Quran bukan isi Taurat. Bukan juga Injil. Kalau Al-Quran diterjemahkan bahasa Ibrani tidak menjadi Taurat. Kalau Al-Quran diterjemahkan menjadi dengan bahasa Syriani tidak menjadi Injil atau sebaliknya. Nah, padahal kalau kita mau komitmen dengan perkataan mereka bahwasanya Al-Quran Ibrani, Al-Quran, Taurat, Injil terjemahan daripada kalam nafsi, harusnya sama dong terjemahannya. Ya, ini di antara bantahan. Kemudian yang keenam ya. Bukankah Al-Quran sebagian dari firman Allah, ataukah keseluruhan firman Allah, ataukah keseluruhan kalamullah? Cuma ada dua kemungkinan. Mohon maaf pembahasannya agak sulit, tapi nanti dibaca pelan-pelan, dipahami baik-baik ya. Bukankah Al-Quran sebagian dari firman Allah, ataukah keseluruhan? Kalau mereka bilang Al-Quran adalah terjemahan dari keseluruhan firman Allah, cuma dua. Kalau mereka bilang Al-Quran terjemahan dari seluruh firman Allah, cuma dua kemungkinan. Jika Al-Quran terjemahan atau ungkapan seluruh kalam nafsi, berarti apa? Berarti kalam Allah terbatas. Bukankah Al-Quran terbatas? Cuma 6.000 ayat. Karena ayat Al-Quran terbatas. Kalau mereka mengatakan Al-Quran hanya Al-Quran hanya terjemahan atau ungkapan sebagian kalam nafsi, berarti kalam nafsi bisa terbagi-bagi. Terbagi-bagi dong. Terbagi bisa dipahami sebagian, diterjemahkan sebagian, karena bisa diterjemahkan sebagiannya. Ini contoh. Taib. Nomor 7. Kalau kalam nafsi selalu azali, statis, karena tidak boleh berubah, lantas kenapa Al-Quran dan lainnya, Taurat, Al-Quran mengalami nasikh mansukh?
mengalami nasih mansuh. Kalau nasih berarti ada perubahan, ada dihapus, ada ditambah. Ya, kalau itu suatu yang statis, berarti dulu salah nerjemah. Kenapa ada perubahan? Berarti dulu salah nerjemah. Nah, kalau ada nasih, ada mansuh, nah berarti ini bukan terjemahan kalam nafsi. Yang benar ini bukan terjemahan Al-Quran langsung firman Allah, bukan terjemahan kalam nafsi yang statis. Ya. Kemudian, ya, kata mereka, ya, Al-Quran kalam nafsi statis, tidak boleh berubah. Padahal dalam Al-Quran ada firman Allah, ya Nuh bitu bisalamin minna, ya, wahai Nuh, ya, apa namanya, bersandarlah kapalmu. Misalnya ini, kapalmu. Misalnya, wahai Isa ini mutawafika, wahai Isa, aku akan mewafatkanmu, aku akan mengangkatmu. Taib. Kalau Al-Quran tidak terbagi-bagi, selalu satu kesatuan, apakah sejak zaman azali Allah selalu ngomong gini? Wahai Nuh, sampai sekarang dari zaman azali sampai sekarang Allah mengatakan, Nuh, turunlah dari kapalmu. Wahai Isa, Isanya belum ada, Nuhnya belum ada, dari zaman azali sampai sekarang. Apakah masuk akal Allah ngomong begini terus? Ya. Subhanallah, ini akidah tidak masuk akal. Kita bilang, kalau kita mudah, Al-Quran firman Allah selesai, tidak ada kaitannya. Al-Quran kalam nafsi itu hanyalah khayalan mereka. Kalam nafsi ini khayalan mereka karena mereka sudah terjebak dengan filsafat. Baik, kita sekarang bantah yang ini. Kata mereka tadi Al-Quran itu mungkin lafalnya dari Jibril, mungkin lafalnya Muhammad, mungkin lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita mulai dari sini. Kata mereka, ya, Jibril tidak pernah dengar dari Allah, tidak pernah Allah bicara, tapi Allah yang menuangkan, Allah menciptakan lafalnya, Allah tidak pernah ngomong dengan bicaraan tersebut, tapi Allah ciptakan lafalnya, bahasa jiwanya, menciptakan lafal bahasa jiwanya dalam tulisan, ya. Allah, ya, menciptakan atau menuangkan bahasa jiwanya dalam ciptaan tulisan, ya. Tulisan yang termaktub di Lauhil Mahfuz. Berarti tapi Allah tidak mendengar. Kalau begini caranya, bahwasanya Jibril tidak pernah dengar dari Allah. Allah hanya ciptakan tulisan di Lauhil Mahfuz. Jibril ngelihat terus, Jibril sampaikan kepada Nabi SAW. Berarti, ya, Jibril kedudukannya sama dengan Bani Israel. Nah, dari sisi mana sama? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Jadi Allah nulis Taurat. Allah bicarakan bedanya apa? Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Allah tuliskan Taurat dalam alwah, dalam bagian Taurat Allah tuliskan dalam alwah, dalam lembaran batu. Allah tuliskan alwah. Baik, kemudian lembaran batu tersebut dibawa oleh Nabi Musa ke kaumnya, Bani Israel. Nah, Bani Israel kan melihat langsung apa yang Allah tulis. Bani Israel lihat langsung apa yang Allah tulis. Nah, apa bedanya Bani Israel dengan Jibril? Sama-sama lihat langsung. Kalau Nabi Musa, bedanya dengan mereka, Nabi Musa bukan hanya melihat tulisan, Nabi Musa dengar langsung, dan sebagian itu ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Adapun mereka Asy'ariyah mengatakan Allah tidak pernah berbicara. Oleh karenanya Allah hanya nulis. Allah ciptakan tulisan tersebut. Jibril lihat, Jibril sampaikan ke Muhammad SAW. Kalau gitu apa bedanya dengan Bani Israel? Bani Israel kedudukannya sama dengan Jibril. Sama, Allah tulis Taurat di batu, Musa bawa, Bani Israel lihat langsung. Apa bedanya dengan, ya kalau gitu kedudukan Jibril sama dengan Bani Israel. Kalau gitu Bani Israel lebih mulia daripada Muhammad, karena Muhammad SAW masih melalui perantara Jibril, tidak lihat langsung tulisan di Lauhil Mahfuz. Muhammad tidak lihat langsung. Bani Israel lebih hebat daripada Muhammad karena lihat tulisan langsung Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang berikutnya, yang selanjutnya. Kalau Jibril, ya, hanya memahami makna saja, kemudian Jibril yang mengungkapkan, berarti Jibril kedudukannya sama dengan Hawariyin.
Hawariyin itu murid-muridnya Isa alaihissalam. Kata Allah, wa idh auhaitu ilal hawariyin, wa idh auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Tatkala kami wahyukan kepada hawariyin, berarti sudah hawariyin paham. Allah kasih mereka ilham, paham. Kalau gitu bedanya dengan Jibril, cuma paham, tidak dengar langsung. Sama. Wa auhayna ila ummi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan, ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk nyusui Nabi Musa. Apa bedanya dengan Jibril? Sama-sama paham, tidak pernah mendengar. Kalau gitu kedudukan Jibril sama dengan kedudukan Hawariyin, kedudukan sama dengan ibunya Musa. Apalagi pendapat bahwasanya, ya, ini prosesnya panjang. Allah bikin paham Jibril. Jibril orang kedua, kemudian Jibril buat paham Nabi, tidak langsung. Muhammad tidak langsung paham dari Allah, tapi lewat Jibril, Jibril kasih paham Muhammad, baru Muhammad bikin tulisannya, baru Muhammad SAW bikin ungkapannya Al-Quran. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Inilah yang diambil oleh orang-orang liberal. Perhatikan, orang liberal, waktu saya bantah Abdul Aziz yang mengatakan zina itu halal, saya ungkapkan masalah ini ya, bahwasanya orang-orang liberal menganggap Al-Quran bukan firman Allah. Karena firman Allah itu kalamun nafsi, firman Allah itu tanpa suara, tanpa bahasa. Terus Al-Quran itu bukan bahasanya Allah, Al-Quran itu bahasanya Muhammad. Sehingga kata mereka, berarti Al-Quran itu tidak suci. Kenapa? Karena ungkapannya ungkapan Muhammad. Muhammad mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Yang ungkapan tersebut berkaitan dengan zaman tertentu, dengan kondisi sosial tertentu, maka kita tidak boleh terpatok pada tekstual Al-Quran. Karena itu ungkapan Muhammad diungkapkan pada zaman tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Oleh karenanya kita tidak boleh berpatokan. Makanya kita punya tafsir namanya tafsir kontekstual atau hermeneutika. Akhirnya jadilah liberal, apa yang mereka lakukan, mau tafsirkan terserah mereka, yang kata mereka sesuai dengan kondisi zaman sekarang, mau menjadikan homoseksual halal pun bisa, karena kita punya tafsir kontekstual. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya masih panjang, tapi saya cukup sampai di sini saja, ya. Pembahasan tentang akidah ahlul batil, ya, baik Mu'tazilah maupun Kullabi, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita katakan kita kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya awam muslimin. Orang Islam dimanapun kalau tanya, ini apa? Ini firman Allah, makanya kita agungkan. Oh, ini sembarang, ini firman Allah. Ini bukan karangan Muhammad, ini bukan karangan Jibril. Ini Allah berfirman ini. Jangan kita bilang ini Muhammad terjemahkan dari bahasa jiwa. Oh, ini Jibril terjemahkan dari bahasa jiwa. Enggak. Orang awam semuanya satu Indonesia rata-rata, saya bilang, kecuali yang sudah terkena syubhat, ya. Secara umum mereka mengatakan inilah firman Allah, ya. Nanti baru mereka bilang sari tilawah, terjemahan, baru terjemahan dari firman Allah. Adapun ini semua firman Allah, ya. Ini yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita di atas akidah yang benar. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada sifat yang lain, ya, yang membuat kita lebih dekat kepada Allah dan lebih membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita terhindarkan dari akidah-akidah yang batil. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.